Itu kalau saya nyebutnya waktu kampanye itu the power of emak-emak. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun masih bersama podcast Cowok Ekam Channel dalam segmen politik. Kali ini Putri kedatangan tamu ya, politisi milenial. Siapa dia? Nah, kita ada anggota DPRD 2 periode dari Partai Nasdem, Bang Budi Yuhanda. Apa kabar Bang Budi? Iya, lagi aktif giat apa ini Bang sekarang Bang? Kita lagi aktif ya di DPR, sama sehari-hari ini lagi macam-macam lah kita kegiatannya. Lebih senang mulai aktif di medsos. Katanya udah zaman milenial gitu. Iya. Jadi gini Bang, kita langsung ke materi kita ya Bang ya. Jadi ini kali ini kan kita temanya politisi milenial. Nah, menurut Bang Budi, gimana kiprah politisi milenial di Lampung itu khususnya di Partai Nasdem untuk turut serta dalam pembangunan di suatu daerah? Itu gimana Bang? Kalau di Partai Nasdem kita rata-rata hampir seluruhnya muda ya, dan rata-rata pemilihnya juga milenial. Dan memang kaum milenial ini tidak bisa terlupakan dari sumbangsi Partai Nasdem, karena Partai Nasdem kemarin peringkat 6 bahkan sekarang bisa 5 besar. Nah, itu juga berkat dukungan dari kaum milenial. Nah, kami di Partai Nasdem hampir 5-6 ini masih muda milenial semua, dan kami juga bergerak bersama kaum milenial. Jadi mereka aktif menyuarakan di dapil kita masing-masing, dari dapil 1 sampai dengan dapil 8 itu memang benar-benar aktif menyuarakan. Kalau yang tua-tua kan mereka sibuk bekerja lah, katakan seperti itu Mbak. Kalau yang muda-muda ini sibuk menyuarakan, artinya yang menyuarakan keluhan daripada masyarakat ini lebih banyak kaum milenial. Itu aspirasi yang masuk ke kami khususnya di Partai Nasdem, sehingga ya kesimpulannya mereka juga turut serta dalam pembangunan milenial di Provinsi Lampung ini. Nah, jadi politisi milenial sendiri, nih Abang sebagai politisi milenial itu menjadi wakil rakyat 2 periode kan Bang ya. Gimana sih strategi kita dalam menggait massa pada saat pilkada dan pileg khususnya untuk kaum emak-emak ini Bang? Aduh, kalau nggak bilang emak-emak nih Betul. rame. Memang kalau kaum emak-emak itu, kalau saya nyebutnya waktu kampanye itu the power of emak-emak. Nah, itu dia. Nggak bisa terlupakan, karena memang suara emak-emak itu justru yang lebih konkret ya. Nah, benar-benar. Jadi kita selalu sudah menyentuh hati emak-emak itu, dia kalau sudah AA. Kalau bapak-bapaknya belum tentu besok bisa berubah. Nah, ini pengalaman saya kemarin kampanye di Mesuji, memang mayoritas yang milih emak-emak. Karena memang setiap kampanye yang hadir itu memang kita prioritaskan emak-emak. Emak-emak baik dari kalangan muslimah, dari kalangan ibu-ibu pengajian dan sebagainya. Itu kaum emak-emak. Cara kita kemarin meyakinkan emak-emak ini memang nggak mudah juga, karena emak-emak ini kadang-kadang kalau sudah enggak ya enggak. Iya benar. Tapi kemarin alhamdulillah ya ternyata mayoritas senang gitu. Nggak tahu lihat karena tampangnya apa karena apa enggak. Tapi kita waktu kampanye saya selalu memberikan edukasi politik ya setiap kampanye itu. Bahkan saya manfaatkan betul momentum kampanye saya itu. Saya hampir turun semua desa loh. Ada 105 desa di Mesuji itu. 90% saya turun menggunakan strategi kampanye seperti itu, menggunakan masa audiens sekitar 200-300 setiap desa. Kita kampanye terus. Nah, kita yakinkan di situ. Saya kalau sudah memberikan edukasi, megang mic itu sampai disemprit sama MC-nya itu. Buat waktunya seperti itu. Karena kelamaan ngomong. Karena itu saya jadikan momentum untuk meyakinkan emak-emak ini bahwasannya memang kita butuh calon atau pemimpin ataupun wakil rakyat yang memang benar-benar bisa menyuarakan kaum mama, menyuarakan masyarakat dan perjuangan kabupatennya. Dan kita butuh orang-orang yang dia punya potensi ke depannya. Nah, itu kita suarakan terus, jangan sampai emak-emak ini hanya melihat
memilih itu karena sesuatu sembako dan sebagainya. Itu kita yakinkan, terus kita edukasi, dan alhamdulillah mereka, saya meyakini mereka tersentuh hatinya, dan memang kita benar-benar tulus. Kita, kalau orang lain mungkin bagi-bagi uang begini, kalau kita malah pakai ini bagi-bagi buku, bahkan memberikan edukasi. Iya, jadi poinnya itu jangan meremehkan mama. Bisa itu. Jadi strategi untuk dalam strategi untuk menggait masa ini, kita mama itu jangan terlupakan. Itu. Dan itu mereka itu adalah konkret lah mama ini. Itu luar biasa. Oke. Nah, selama 2 periode ini menjabat sebagai wakil rakyat ya, apa saja yang sudah kita lakukan, Bang Budi lakukan untuk masyarakat di daerah pemilihan, khususnya untuk anak muda ini, Bang? Ya banyak, karena memang kalau kita bicara apa yang kita perjuangkan tuh secara umum, kita perlu penjabaran juga daripada tugas fungsi kita sebagai DPRD. Kalau DPRD ini kan semua kegiatan itu bisa kita klaim itu kerja DPRD, karena semua anggaran yang kita sahkan itu ya memang telah dibahas, disetujui dulu di DPRD. Artinya semua yang masuk ke daerah pemilihan kami, program-program pembangunan siapapun itu bentuknya, itu pasti kerja kita di DPRD. Nah, selama periode pertama, periode kedua, alhamdulillah ya telah banyak juga yang kita perjuangkan. Ya khususnya kalau kita kan, kalau di DPRD itu bicara tentang komisi. Kalau saya dulu di periode pertama itu komisi 2. Komisi 2 itu banyak mitra kita, diantaranya pertanian, peternakan, dan seterusnya. Ya itulah yang utama kita perjuangkan. Di luar dari mitra kita, yaitu kita berjuangnya dengan kawan-kawan kita di fraksi lain, di komisi lain, dan juga di badan anggaran. Kemarin saya di badan anggaran, sekarang di badan anggaran juga. Jadi hasil perjuangan kita di komisi juga kita perjuangan di badan anggaran juga, di komisi lain juga ketemu lagi di badan anggaran. Artinya semua program itu kita tahu, dan itu kita ikut menyetujui. Meskipun pada saat implementasinya bukan kita yang membawa, bukan si A yang membawa, itu nomor sekian, karena memang DPRD bukan tugas eksekutor nih. Kita kan legislatif, kita hanya menyerap aspirasi, menyuarakan sampai kepada eksekutor, sementara pelaksananya adalah dinas dan eksekutifnya, dan ini kepala daerah dan jajaran mitra dinasnya. Nah itulah yang pelaku eksekutornya. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa itu adalah kerja DPRD, memang benar, itu adalah kerja antara eksekutif dan DPRD. Nggak bisa juga itu klaim sepihak, ya hanya kepala daerahnya saja yang bisa memperjuangkan, nggak bisa juga, karena tanpa kita sahkan ya nggak jadi barang itu, kira-kira seperti itu. Iya. Nah jadi gini, abang kan udah terpilih 2 periode ya bang ya, terus otomatis dari pemilihan pertama orang di yang berikutnya berarti udah nggak mikir lagi ini siapa, atau karena pemberiannya atau karena tampangnya gitu ya. Nah, berarti udah ada nilai tersendiri untuk si pemilih kemarin ya. Nah, saat ini ada nggak keinginan berkiprah di eksekutif gitu? Nah, misalnya mencalonkan diri sebagai bupati Mesuji nantinya. Ya kalau saya sih nggak terlalu berambisi ke eksekutif ya. Kita sudah bersyukur sekali bisa dipercaya duduk sebagai wakil rakyat, itu sudah alhamdulillah kita bersyukur. Tapi kalau kita berambisi untuk menjadi eksekutif, saya rasa belum. Tapi kalau memang masyarakat menghendaki, ya apa boleh buat, karena memang masyarakat kan butuh sesuatu yang baru. Mereka butuh sebuah pemimpin yang memang mempunyai kreativitas tinggi, inovasi yang tinggi, kemudian jam terbang yang tinggi. Itu mereka sangat menginginkan itu. Apalagi di Mesuji itu wilayahnya sangat unik ini, Mbak. Mesuji itu beda dengan daerah yang lain karena memang struktur tanah di sana itu gambut ya. Itu kalau jalan itu nggak bisa langsung sekali dikerjakan, itu amblas. Apalagi musim penghujan seperti ini, disiram batu berapa saja itu amblas. Jadi apalagi dia mau langsung main aspal nggak bisa. Maka dia harus ada tahapan ya, pengerasan dan seterusnya. Nah ini kalau tidak memiliki seorang pemimpin yang punya inovasi yang tinggi, ini nggak bakal selesai pembangunannya. Karena beberapa pun anggarannya ya kurang terus. Apalagi di Mesuji salah satu kabupaten yang
APBD-nya itu terminim, terkecil seprovinsi Lampung. APBD-nya paling kecil dibandingkan dengan kabupaten lain, kemudian wilayahnya sangat luas, tidak seimbang dengan jumlah penduduknya. APBD kecil, wilayahnya sangat luas, penduduknya tidak terlalu banyak. Nah, ini bagaimana mensiasati pembangunan seperti ini supaya semua bisa berjalan, maka harus punya terobosan dan inovasi. Makanya kemarin Pak Bupati sebelum ini, Pak Mami kemarin mempunyai inovasi terobosan, dia mempunyai program swakelola. Jadi mereka Pemda punya alat berat sendiri, kemudian ininya di pihak pengadaan juga bertigakan. Yang lainnya dikerjakan itu semata-mata untuk supaya mengefisiensikan anggaran yang minim ini bisa terlaksana dengan baik, dan penanganan daripada kerusakan jalan-jalan yang sifatnya harus urgen segera ditangani ini bisa langsung segera karena kita punya alat berat sendiri. Bayangkan kalau Pemda tidak punya alat berat, begitu jalan-jalan jelek kita masih menyewa alat beratnya sendiri, belum tangani ini enggak. Sementara masyarakat sudah ngeluh, apalagi masyarakat yang tidak menyukai pemimpin langsung tuh diekspos saja, ini jalan, ini bagaimana pemimpinnya dan sebagainya. Tapi kalau kita punya inovasi alat berat sendiri, kita stok di sana di sini ada sekitar 7 alat berat, terus setiap kecamatan ada, ini bisa cepat tertangani. Mantap deh kalau gitu. Kalau abang nanti maju ke eksekutif jadi calon bupati, nanti pasti program-program yang seperti itu yang ditunggu. Pastinya yang ditunggu masyarakat, dan apa aja yang abang bilang tadi, wilayahnya itu lebih besar, lebih luas, tapi masyarakatnya sedikit gitu. Ya memang kalau di Suji itu kalau nggak mimpinnya nggak ulet, nggak tekun, nggak gerget, ya memang nggak bakal selesai pembangunannya. Apalagi kalau hanya dia mengandalkan APBD saja, mengandalkan anak buah, sudah nggak selesai. Pesan abang nih untuk anak muda dan politisi milenial di Lampung agar terus berkiprah itu apa pesan abang? Ya kalau kita kan kita juga muda, mungkin sama-sama, bukan pesan ya sama-sama sharing lah kita, ini sama politisi muda. Ya kita berharap politisi muda ini mulai menggaungkan ya kiprah kita sebagai anak muda, kita kreativitas kita tunjukkan, dan kita benar-benar berpeduli terhadap daerah kita memperjuangkan daerah kita, menyuarakan daerah kita, dan juga mengajak kepada kaum pemuda ini supaya membangkitkan lagi UKM yang ada di desa-desa. Jadi jangan sampai ada pengangguran anak muda yang putus sekolah, anak muda yang setelah lulus kuliah dia bingung mau kerja apa. Ini kan peran pemerintah ini masih minim kalau di bidang seperti ini. Nah ini karena memang tidak ada edukasi dari pemerintah, dan juga tidak ada gaung atau ajakan daripada politisi muda. Kalau seandainya kita mulai dari sekarang kompak nih politisi muda, mengumpulkan komunitas muda, kita berikan dia edukasi, bantuan modal kita berikan, kemudian kita berikan penyuluhan, insya Allah yang muda-muda ini semangat, dan mereka juga akhirnya sadar bahwa memang dunia ini negara kita ini negara hukum, negara politik yang tidak bisa lepas dari politik. Jadi kalau ada anak muda yang anti politik itu sangat kita sayangkan, karena untuk menyuarakan aspirasi mereka ya butuh media politik ini. Nah sayang kalau ada kita sebagai politisi muda ini tidak dimanfaatkan. Jangan sampai kalau saya pribadi kan saya ya kontak nomor HP kita sebaran luas, kita nggak ada batasan ya, siapapun yang kita terima, siapa yang kita terima. Nah kalau yang seperti ini tidak dimanfaatkan ya sayang, padahal kita sangat welcome sekali menampung aspirasi pemuda. Jadi misalkan ada kaum milenial, kaum pemuda yang mungkin saat ini belum kenal dan malu terhadap untuk menyuarakan aspirasinya, mulai sekarang ayo kita sama-sama jangan malu, kita suarakan apa saja yang menjadi kaum pemuda, tolong sampaikan. Kami DPRD, terutama kami di vaksinasi juga siap. Apalagi vaksinasi kami, lalu ketua fraksi kami kemarin sudah siap menerima hari Senin dan Selasa itu khusus untuk menerima aspirasi siapapun yang datang, kita terima dan kita perjuangkan. Tidak hanya kita terima saja, kita perjuangkan. Artinya kami dari sisi DPRD kaum milenial siap memperjuangkan kaum milenial, dan kita welcome. Dan kalau mencari alamat kontak saya tidak susah, pasti ketemu di Google pun pasti ketemu. Kita welcome sekali seperti itu. Oke, makasih Bang. Jadi menurut abang apa yang sudah abang capai? Kalau dia hujan
beceknya luar biasa, pasti kebatar. Itu waktu saya jadi direktur pertama. Kemudian seiring waktu berjalan kita perjuangkan terus, tetapi memang karena anggaran di DPR pemerintah provinsi ini minim, jadi dibagi-bagi, ada 15 kabupaten kota. Mesuji pada waktu itu kebagian cuma sekitar 10 miliar, 15 miliar, paling banter dia 25 miliar. Sementara luas jalan yang ada di Kabupaten Mesuji itu, luas jalan provinsinya itu sekitar 33 km. Itu paling tidak membutuhkan biaya yang kalau dia anggarannya hanya 25 miliar per tahun, itu paling dia butuh waktu 22 tahun untuk memperbaiki jalan provinsi Kabupaten Mesuji. 25 tahun itu pun kalau dia proses perbaikannya terus dilakukan. Kalau enggak ya nggak sampai. Alhamdulillah kemarin kita di DPRD juga sama-sama berjuang, jalan itu bisa menerima bagian daripada hasil pinjaman kita di BPSMI dan sekitar 220 miliar itu. Jadi jalan provinsi di Kabupaten Mesuji, satu-satunya provinsi, ya sudah mulus. Kita coba terus sekarang jalannya biasanya dari Panggung Matang sampai ke Wiralga itu bisa menempuh waktu 2 jam sampai 3 jam, ini setengah jam tembus. Dan itu orang bisa ngebut udah kayak di tol. Jadi percepatan pembangunan di Kabupaten Mesuji bisa tertolong dengan adanya perbaikan jalan provinsi itu. Nah itu juga perbaikannya tidak main-main ya, ada menggunakan cor. Jadi untuk perbaikannya kita tidak memerlukan biaya yang berat, karena cukup kita tambah saja itu bisa baik lagi, karena standar cornya sudah baik ya. Jadi nanti kalau ada yang berubah, sekarang kondisinya sudah banyak yang berubah, tapi karena sedang COVID ini anggaran perbaikannya belum bisa terlaksana. Tapi nanti alhamdulillah nanti seiring COVID ini reda itu akan terbaiki. Dan kita masih punya PR di dalam provinsi ini, ada jembatan yang belum terbangun, sudah kita suarakan kemarin bersama teman-teman media juga sudah saya share waktu itu, dan kita sudah masuk jembatan itu di dalam epokir kita, epokir usulan DPRD, dan sudah masuk di dalam draft di Bapeda bahwa nanti di Mesuji paling tidak minimal terbangun yang kemarin ini 3 jembatan, karena di luas jalan provinsi itu paling tidak butuh jembatan sekitar lebih dari 9 jembatan. Nah, kalau setiap tahun 3, dan saya sih berharap nggak setiap tahun 3, paling tidak sekitar 5 atau sehingga 2 tahun sudah clear itu. Karena kalau tidak disegerakan ini juga mengganggu perjalanan, karena jembatan yang lama ini kan kecil, sementara jalannya agak luas dan pembangunan jalannya pun terputus. Begitu jembatan jalannya pembangunannya cuma berhenti di sini. Jadi pas turun jembatan itu jelek. Mau tidak mau dia harus ngerem. Kalau yang lagi enak-enak ngebut kan bisa dia jungkir balik di situ. Nah ini juga menjadi kendala. Nah ini jadi PR kita. Apalagi saya sekarang duduk di Komisi 4. Ini akan kita perjuangkan sampai kita nanti selesai di DPR. Yang saya target kita selesai semua jembatan dan jalan provinsi kita target mulus 100% seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Apa sih yang harus di pesan untuk cowok Ekam? Ya kalau bisa sih cowok Ekam ini, apa sih cowok Ekam artinya? Cowok Ekam artinya kata saya, dalam bahasa Lampung itu artinya kata saya. Kata gue lah. Iya, jadi menurut abang nih. Kata gue ini ya menurut saya ini udah bagus ya, karena memang kita memerlukan media-media yang bisa menyuarakan lebih luas, baik itu di pemerintah maupun kalangan masyarakat, kaum milenial dan aspirasi apapun itu kita perlu media-media yang memperluas itu. Dan kami di pemerintah DPRD sangat apresiasi, apalagi ini bisa mengundang saya merasa terhormat sekali diundang ke sini. Ya mudah-mudahan besok gubernur bisa duduk di sini kan gitu. Amin. Alhamdulillah. Kalau gubernur duduk di sini kayaknya bisa ningkat ini. Nah, iya, amin. Insya Allah ke depan ya yang seperti ini bisa kita support, kita kembangkan, dan ini menjadi tonggak awal untuk kita memperjuangkan suara masyarakat lah. Ya. Makanya kata gua tadi itu udah benar itu kata gua ini pemerintah ini harus begini, nah ini harus kita suarakan. Ini supaya lebih konkret nih cowok Ekam menurut siapa? Cowok Ekam menurut Budi Hariwanda gitu. Cowok Ekam keren kalau menurut kita, karena ini mewakili kaum milenial. Biasanya yang seperti ini yang cepat sampai ke masyarakat, lebih cepat seperti ini.
Terima kasih banyak sudah hadir di acara kami Cawa Ekam Channel, podcast Cawa Ekam Channel, tepatnya sudah hadir di sini. Jangan sungkan kalau kemudian nanti kami undang lagi, mungkin dalam segmen yang lain. So, Ya. ada segmen apa ya di sini? Kalau kita ada budaya, ada politik, komunitas, bisnis. Boleh tuh bisnis budaya ya. Iya, nanti dalam situasi yang lain akan kami insya Allah akan kami undang lagi. Oke, itu terima kasih pertemuan kita malam ini di podcast Cawa Ekam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.